Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, kita hari ini akan belajar terkait teknik pemesinan bubuk. Namun sebelum itu, periksa kebersihan dan kerapihan. Ya, silakan dicek di lingkungan sekitar kalian, apakah ada sampah atau tidak. Tidak ada. Oke, bersih, aman. Oke, baik. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya juga kita akan berdoa bersama supaya kegiatan praktik, kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat menambah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan teori maupun keterampilannya. Oke, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita membaca doa, sebelum kita mulai pelajaran agama pertama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Ada yang tidak hadir? Banyak. Baik, kalau begitu Bapak Fahrun ingin absen terlebih dahulu, ya. Alfian, nggak ada ya. Abdillah, nggak ada. Hapsari, hadir. Al-Qadri, oke, hadir. Fadel Muhammad, hadir. Irfan, hadir. Nur Alan, hadir. Fahri Rahwana, hadir. Mureski Alamsah, hadir. Rizky. Moh Arham, hadir. Moh Firdaus, apa alasannya? Sakit? Oh ya, dia dirawat di rumah sakit atau di rumahnya? Ya. Kalau besok-besok masih belum bisa hadir atau belum sehat, silahkan dijenguk ya. Ya. Mu Ihsan, bisa ketua kelas untuk memimpinnya? Ini ada pernyataan daripada seorang tokoh, fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Nah, dalam artian di sini, sebagaimana kita sebagai siswa atau yang akan menjadi mahasiswa nanti, atau setelah lulus nanti mau langsung bekerja, maka kita harus benar-benar fokus pada hal-hal yang produktif, bukan hanya sekedar sibuk saja. Begitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, kita perlu untuk mengingat pembelajaran yang lalu.
Pembelajaran yang lalu ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang teknik pembobotan rata sama muka atau facing. Ya, ada yang bisa menjelaskan salah satu saja apa itu pembobotan rata? Rehan? Pembobotan rata? Terus ada yang bisa? Irfan? Ayo, Fahri? Ya. Pembobotan rata itu adalah bertujuan untuk menghaluskan permukaan benda kerja supaya sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan standar dari gambar kerja tersebut. Ya. Oke. Jadi ada materinya juga di samping ini. Kalian bisa nanti setelah Pak Fahrun bagikan linknya di WA, kalian bisa klik di sini untuk mengambil materinya, untuk memperdalam materinya, ya. Oke, kemudian Pak Fahrun perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu membobot tirus menggunakan mesin bobot manual dengan hasil yang memenuhi standar. Kemudian tujuan kedua adalah peserta didik mampu menganalisis hasil pembobotan secara berkolaborasi dengan kelompoknya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mampu mempresentasikan hasil pembobotannya. Baik, di sini adik-adik sekalian ada pretest, ya. Ada pretest. Pak Fahrun sudah menyediakan beberapa soal. Silakan kalian untuk mengerjakan pretestnya terlebih dahulu. Nah, nanti ini sebagai bahan perbandingan, ya. Ada tes kemampuan awal serta ada tes kemampuan akhir, ya. Nanti apakah kita lihat lagi nanti apakah ada perkembangan sebelum dan sesudah praktek, begitu ya. Maka tolong diisi dulu nanti supaya kita bisa mengukur kemampuan dan pengetahuan kita, ya. Silakan bisa menggunakan HP-nya untuk scan barcode. Ya, ayo keluarkan HP-nya masing-masing. Ya. Ayo scan barcode. Ya, bisa difoto lalu dikirim ke grup ya masing-masing. Oke. Pak Fahrun beri waktu 3 menit ya. 3 menit silakan dikerjakan. 3 menit. Ayo adik-adik sekalian sudah menjawabnya dan ternyata masih ada beberapa siswa yang belum mampu menjawab dengan benar. Oke, lanjut saja. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, di mana nanti bentuk pembelajarannya itu kalian akan membuat suatu proyek secara berkelompok, ya. Begitu. Saja untuk kegiatan pertama ada pertanyaan eksplorasi. Ya, saya minta kepada adik-adikku yang bisa menjawab kedua pertanyaan ini. Ayo. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Ayo. Nomor 1. Rehan? Oke. Jawab. Oke, pertanyaan nomor 2 silakan dijawab. Ya, jawab nomor 1. Apa? Keterampilan membobot tirus penting dalam industri karena memungkinkan pembuatan komponen dengan bentuk kerucut atau tirus yang presisi dan sesuai dengan spesifikasi desain. Oke. Dah? Sudah. Oke, tepuk tangan, benar. Jadi itulah mengapa pentingnya
untuk menguasai keterampilan pembobotan tirus. Ada LKPD ya. Adik-adik sekalian bisa mendownloadnya ya nanti untuk sebagai bahan belajar secara individu. Tapi secara blok kelompok sudah Pak Fahrun print out ya. Ya, kemarin kita sudah bagi kelompoknya untuk praktek pembobotan rata, pembobotan muka, maka kita menggunakan kelompok tersebut untuk praktek yang teknik pembobotan tirus ya. Oke. LKPD-nya. Ada LKPD-nya. Ya, bisa mendownload bahan bacaan di sini, ya, di scan aja. Bahan bacaan ini bisa digunakan untuk mengerjakan LKPD, ya. Silakan download, bisa di scan, ya. Scan. Bahan bacaannya dipergunakan untuk menjawab pertanyaan atau soal-soal yang ada di LKPD. Nah, itu dia. Mesin bisa berputar searah jarum jam dan juga mesin ya berlawanan dengan jarum jam. Oke. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan saja, ya. Oke. Nah, itu metode menggunakan eretan atas ya. Oke, cukup. Oke, sekarang kita akan menyusun jadwal. Nah, Pak Fahrun ya akan memberikan waktu kepada kalian untuk melaksanakan praktek nanti, yaitu 30 menit ya. Waktu yang diberikan itu harus bisa dimaksimalkan. Bagaimanapun caranya, kalian harus membuat jadwal, merencanakan pekerjaan, dimaksimalkan atau dipaskan sesuai dengan waktu yang diberikan, yaitu 30 menit ya. Silakan dibuat perencanaan praktiknya dengan waktu yang diberikan, yaitu 30 menit. Sudah siap untuk memaparkan perencanaannya? Ayo, kalau begitu kelompok 1 silakan dipaparkan perencanaan jadwal praktiknya. Oke, yang lain dengarkan ya. Dengarkan pemaparan rencana jadwal praktik dari kelompok 1. Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih besar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan awal durasi 5 menit. Waktu ini digunakan untuk menggunakan APD, mengecek kondisi mesin dan menyiapkan alat ukur serta benda kerja. Pelaksanaan bobot tirus 12 menit merupakan kegiatan inti. Waktu 12 menit cukup untuk melakukan pengaturan eretan atas, pembobotan secara bertahap, dan pemeriksaan hasil sementara. Penulisan laporan 5 menit untuk mencatat pengukuran. Oke, sudah. Oke, itulah rasionalnya dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 lagi. Oke, yang pertama kita harus mengecek kondisi mesin ya. Kondisi mesin harus dalam keadaan baik ya. Harus dalam keadaan normal.
sehingga nanti pada saat membubut tirus, ya, mesin ini akan dapat berjalan dengan baik, ya. Pertama, kita bisa nyalakan mesinnya. Kalau kita menyalakan tombol yang di atas, itu putaran mesinnya akan bukan searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Kita stop dulu, baru kita tekan tombol yang di bawah, itu putaran mesin berlawanan arah jarum jam, ya. Oke, di sini juga ada beberapa tuas untuk mengatur mesin. Di sini ada tuas untuk mengatur kecepatan mesin, ya. Ada 3 kali untuk mengatur kecepatan mesin. Yang pertama itu kecepatan rendah, kemudian yang tengah untuk kecepatan sedang, dan yang ketiga itu untuk kecepatan tinggi atau high speed, ya. Ya, nanti bisa dikondisikan saja teman-teman, ya, mau kecepatan rendah, kecepatan sedang, atau kecepatan tinggi. Silakan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya, seperti itu. Kemudian juga ada otoman di sini, otomatisnya silakan dihidupkan. Nah, di sini yang namanya eretan atas. Nanti kelompok yang ingin menggunakan metode eretan atas, ya, harus disetting sudut kemiringannya, ya. Untuk setting sudut kemiringan, teman adik-adik sekalian, ya, ambil kunci L, ya, kita butuh kunci L, kendorkan bautnya, kemudian lalu atur kemiringannya, atur kemiringan eretannya sesuai dengan perhitungan kalian, kelompok kalian masing-masing, ya, seperti itu. Oke. Nanti, ya, benda kerjanya bisa bisa dipasang di sini, di cuk. Kemudian untuk memasang mata pahatnya, adik-adik sekalian bisa kendorkan dulu bautnya. Bisa menggunakan kunci ring 17, ya. Seperti itu. Ya. Oke, semuanya sudah paham? Oke, kalau begitu siap-siap kelompok 1 dan kelompok 2 untuk praktek, ya. Oke. Ya. Adik-adik sekalian, perhatikan keselamatannya. Ya, jangan tangan di atas mesin, itu berbahaya. Kemudian juga jangan ada yang di belakang mesin. Di depan semua aja, ya. Ayo, Dek. Ya, LKPD-nya ditaruh baik-baik, Dek. Di bawah meja aja. Ada ya. Waktunya diingat. Oke. Oke. Jangan terlalu dekat dengan mesin, Dek. Yang di belakang, ya, di belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan laporan hasil proyek pembubutan tirus dalam handle pemutar. Yang pertama, langkah kerja. 1. Menghitung sudut tirus. 2. Kendorkan baut dan setting mata pahat. 3. Miringkan eretan atas. 4.
proses pemotongan. 5. Pemeriksaan hasil. Ya, perhatikan. Kedua, Temannya presentasi. adapun pahat yang digunakan adalah 1. Pahat pinggul kiri, 2. Pahat Perhatikan. alur lebar, 3. Pahat rata. Dari hasil pengukuran benda kerja kami, adapun diameter kecilnya berukuran 14 derajat. 14, ya 14. Dan diameter besarnya adalah 24. Oke. Perhatikan. Panjang dari tirus yang dibuat adalah 30 mm. Selanjutnya tantangan dan kesulitan akan dibacakan oleh Fadel. Oke. Tangan. Menyesuaikan parameter pemotongan agar menghasilkan permukaan tirus yang halus dan presisi. Kesulitan. Kecepatan potong yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kehalusan pahat lebih cepat dan permukaan tidak rata. Yang akan membacakan kesimpulan alat. Kesimpulan dari kelompok kami adalah satu faktor utama yang menghasilkan pembubutan tirus adalah kecepatan pengaturan mesin, Oke. kekakuan pahat serta kestabilan benda kerja selama proses pemotongan. Pak Fahrun memperhatikan presentasinya itu, ya. Pada laporannya terdapat perbedaan hasil pengukuran benda kerjanya dengan apa yang ada di gambar kerja, ya. Tadi dijelaskan bahwa ada perbedaan hasil pembubutan tirus pada benda kerja dengan gambar kerjanya, artinya ada yang kurang sesuai. Nah, di sini Pak Fahrun ingin bertanya, kira-kira apa penyebab utama daripada perbedaan tersebut? Kecepatan pemutusan. Ayo coba jawab. Penyebab utama pekerjaan tersebut adalah faktor kesalahan dalam pengaturan sudut eretan atas serta getaran ringan pada saat pembubutan. Oke, jadi itulah penyebab adanya perbedaan hasil pengukuran dengan yang ada di job sheet atau gambar kerja, ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Oke, sekarang Pak Fahrun ingin mengevaluasi pengalaman kalian semua, ya, mulai daripada langkah persiapan, langkah pekerjaan, dan hingga pada saat presentasi. Nah, secara keseluruhan, ya, kegiatan untuk prakteknya itu cukup baik, ya. Yang praktik tadi sudah menunjukkan bagaimana mereka mengenakan APD dengan baik sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedur, ya. Kemudian tadi di langkah pekerjaannya para adik-adik sekalian sudah menunjukkan sikap antusiasme untuk melaksanakan praktik pembubutan tirus, ya. Namun masih ada beberapa di sini Pak Fahrun mencatat tadi ada beberapa siswa juga yang masih kurang memperhatikan keselamatan kerjanya, ya. Ada yang berdiri di belakang mesin, nah padahal itu tidak boleh. Nah, untuk selanjutnya, ya, jangan diulangi kembali, ya. Dahulu mari kita apresiasi terhadap
kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah cukup luar biasa sekali, dan semoga untuk kelompok 3 dan kelompok 4 selanjutnya yang akan melaksanakan praktik bisa menjadi lebih baik lagi. Oke? Oke. Oke, kemudian dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak materinya? Ada? Bisa salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi? Ayo coba yang tadi yang Pak Hari. Oke, kalau begitu mari kita simpulkan sama-sama ya, bahwa kegiatan praktik kita hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Keselamatan kerjanya sudah aman, selamat ya, tidak ada yang namanya kecelakaan kerja. Kemudian Pak Farun ingin menyampaikan bahwa pembelajaran minggu depan yaitu kita akan masih melaksanakan praktik pembubutan tirus, yaitu dilanjutkan dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan persiapkan kalian dari kelompok 3 dan kelompok 4 agar bisa siap melaksanakan praktik pembubutan tirus di minggu depan ya. Kemudian di sini Pak Farun ingin membagikan lembar refleksi ya. Lembar refleksi ini kalian diminta untuk mengisinya ya. Di sini refleksinya tulis nama, tulis tanggal, dan centang bagian mana emot yang mewakilkan perasaan kalian. Ada emot sedih, emot bahagia, senang, emot menangis. Ya, silakan dicentang saja. Dan kemudian juga kalian diminta untuk mengisi apa yang sudah kalian kuasai dan apa yang belum kalian kuasai. Seperti itu ya. Silakan selanjutnya untuk mengisi post testnya. Ayo, di scan. Bisa keluarkan HP-nya, scan. Keluarkan HP-nya, scan. Ayo cepat. Ya, harapan saya ke depannya kalian bisa lebih produktif lagi ya. Oke. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Tidak lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita baca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dan selesai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.